Nah, jadi ingat, yang bahaya di akhir zaman ini adalah roh Yudas. Oh, Yudas. Roh Yudas ini sering ada di mana-mana. Ngatain hamba Tuhan, ngata-ngatain supaya apa? Diperhatikan, naik daun, supaya viral. Itu dia penjahatnya. Apa Thomas? Jonas? Penjahatnya. 12 di antara kita pasti ada satu Yudas. Oh, ada pengkhianat. Satu Yudas, satu Petrus, satu Thomas. Jadi akhir zaman ini banyak roh Yudas. Oh, oke. Roh Yudas itu roh pengkhianat. Nah, Pengkhianat. Ya. jadi tahun 2000 ke bawah, 20 tahun yang lalu, waktu saya pelayanan ya, banyak hal yang mengkhianati itu, justru yang mengkhianati hamba Tuhan itu yang ngaku dirinya adalah anak Tuhan, jemaat Tuhan dalam pelayanan itu. Nah, cirinya Yudas itu ada. Sok rohani, sok membela Tuhan. Ingat, Yudas itu dipercaya Tuhan untuk jadi bendahara keuangan. Dan dia sering korupsi, betul? Betul. Dan pada waktu perempuan ngasih minyak narwastu, dia berkata pemborosan. Bukan karena dia itu melayani untuk kebaikan, tapi dia mau korupsi lagi, kan gitu. Ya. Jadi kan pada waktu minyak narwastu yang protes kan Yudas. Kenapa tidak diberikan ke orang-orang miskin, betul? Betul. Padahal Yudas itu apa? Dia penjahat, pengkhianat. Tapi berkatanya kelihatan sok membela Tuhan, sok perdamaian, sok kerukunan. Itu Yudas penjahatnya. Jadi cirinya Yudas itu menjatuhkan hamba Tuhan supaya dia naik daun. Dan yang kedua Petrus, ada. Jadi omongnya besar, saya akan melayani Tuhan, saya cinta Tuhan. Waktu itu saya pelayanan di pedalaman. Begitu nyampe pedalaman, belum nyampe pulang duluan, Jonas. Omong besar. Alasannya macam-macam. Alasan sakit perut lah, sakit inilah, sakit ini, gitu Jonas. Nah, yang satu lagi Thomas. Orangnya bimbang. Nanti kalau di pedalaman perlu mujizat, perlu ini, perlu ini. Tetapi begitu dia melihat mujizat, dia percaya Tuhan. Nah, Thomas ini pelit, tapi begitu dia lihat Tuhan, mujizat Tuhan, yang tipe-tipe Thomas itu yang di Alkitab kan bimbang, betul enggak, ya, Jonas? Betul. Thomas di Alkitab itu kan bimbang, minta bukti, betul? Ya, bukti dulu. Kita ngomong ini adalah ngomong Thomas di Alkitab loh ya. Ya, Pak. Tapi begitu dia lihat mujizat Tuhan, kekuatan Tuhan, dia sungguh-sungguh sampai mati untuk Tuhan. Waktu saya pelayanan di pedalaman, ya model kayak Thomas itu ada, Jonas. Orangnya pelit, terusan bimbangan. Tapi begitu dia lihat mujizat, membuktikan mujizat, dia lebih loyal, lebih berjuang, lebih daripada kita malahan. Nah, jadi ingat, yang bahaya di akhir zaman ini adalah roh Yudas. Roh Yudas ini sering ada di mana-mana. Ngatain hamba Tuhan, ngata-ngatain supaya apa? Diperhatikan, naik daun. Ya, supaya viral. Supaya viral. Itu dia penjahatnya. Apa Thomas? Jonas? Penjahatnya. Dia adalah Yudas pengkhianat. Spirit Yudas, Pak ya, akhir zaman. Spirit Yudas akhir zaman. Kan Alkitab berkata, kasih itu menutupi segalanya, betul? Betul. Kalau ada hamba Tuhan yang salah, kita datangi, kita nasihati dengan kasih dan memberikan jalan keluar, betul? Betul. Setuju, Kalau Pak. Yudas lain, langsung cari viral, ingin jadi sok membela Tuhan, sok mau kerukunan, sok ingin
dilihat bahwa dia cinta Tuhan, padahal dia adalah pengkhianat, penjahat yang menjual Yesus. Betul? Ya, betul, pakai topeng. Orang-orang munafik itu harus bertobat. Muka nabi, pikiran kotor. Sahabat khotbah populer, apa yang disampaikan oleh hambanya Evangelis Dautoni harus menjadi perenungan bagi kita. Jangan sampai kita termasuk golongan Yudas akhir zaman yang mempunyai karakter jelek dalam pelayanan, yang menjatuhkan rekan pelayanannya. Bahkan Tuhan Yesus pun dijual dengan arti dia pelayanan untuk mendapatkan uang, tapi tidak sama sekali mempermuliakan Tuhan. Dia ingin memuaskan dirinya, nafsunya, untuk mendapatkan segalanya, termasuk kekayaan, kehormatan, dan jabatan. Ya, setiap orang punya karakter masing-masing, punya kelebihan dan kelemahan. Itu sebabnya kita harus introspeksi diri, mengendalikan diri. Kalau kita bicara temperamen, ada karakter positif, ada negatif dalam diri setiap manusia. Dan manusia tersebut memiliki perpaduan temperamen. Ada 4 perpaduan dalam diri manusia. Misalnya sanguin, kolerik, flegmatis, melankolis. Keunggulan-keunggulan temperamen ini harus kita kembangkan. Misalnya seperti sanguin, orangnya periang, semangatnya tinggi, dan sangat berpotensi untuk menghibur orang lain. Dan orang biasanya sangat senang apabila sanguin ada di sekitarnya. Tapi karakter positifnya ya. Kalau negatifnya, seperti yang disampaikan hambanya Evangelis Dautoni tadi, dia tidak tetap dengan pendiriannya, pelin-pelan. Dia bilang tidak akan menyangkal Yesus, padahal dia menyangkal. Dia tidak menunjukkan sama sekali bahwa dia sedang panik dalam pelayanan. Tapi sebenarnya waktu ada tantangan, dia lari duluan. Itu, sanguin. Tetapi Petrus, waktu betul-betul diubahkan Tuhan, dia langsung berdiri untuk mewakili semua para murid dan berkhotbah di Pentakosta. Sanguin punya potensi yang luar biasa. Selain periang, humoris, dia juga bisa berkhotbah dengan baik, menyampaikan pesan Tuhan dengan baik. Powernya ada, powernya. Itu sanguin, tapi hati-hati dengan kelemahannya. Kolerik, orangnya teliti, orangnya pekerja keras. Itulah Paulus. Tapi dia pemarah. Dia kaku, kurang fleksibel. Tapi waktu dia diubahkan oleh Tuhan, dia sangat keras untuk melayani Tuhan. Bahkan sangat antusias, sangat beribawa. Dia adalah pemimpin banyak hamba-hamba Tuhan dan memberitakan Injil dengan luar biasa. Jangkauannya luas. Dia menulis 13 surat dalam Perjanjian Baru. Itulah Paulus. Bahkan dia nggak takut mati. Dan terakhir dia mati dengan keadaan kepalanya sudah pisah dengan tubuhnya. Itu Paulus kolerik. Tapi hati-hati kelemahannya. Orang mudah tersinggung gara-gara si kolerik ini. Jadi kelebihannya dikembangkan, kekurangannya ya didorong, dihimpit supaya tidak muncul ke permukaan. Sementara flegmatis,
itu adalah Abraham, orang yang santai, tenang, bijaksana, beribawa, tidak mudah gegabah. Itu Abraham. Tapi lemahnya juga ada. Lambat dengan segala sesuatu. Itu. Sehingga orang yang ada di sekitarnya yang sering kerja cepat, nah, keberatan dengan flegmatis ini. Tapi waktu Abraham diubahkan, dia dengan tenang, fokus untuk mengikuti jalan Tuhan. Dan dia adalah salah satu hamba Tuhan, alat Tuhan yang luar biasa, dan dari keturunannya lah lahir Mesias. Itu Abraham. Diubahkan menjadi sangat tangguh, tak mudah dipengaruhi oleh keluarganya yang menyembah patung atau penyembah berhala. Dan dia siap keluar dari sanak saudaranya untuk memenuhi panggilan Tuhan. Itu. Tapi negatifnya, ya, kita himpit sekali lagi supaya tidak muncul ke permukaan. Apakah jangan-jangan sahabat adalah tipe Abraham? Yang negatifnya itu kadang-kadang pesimis, sulit bergerak, gitu ya kan? Tapi kalau sudah diubahkan, teguh dengan pendirian. Yang terakhir, melankolis. Melankolis ini orangnya sangat kuat perasaan apabila datang ke Tuhan. Melankolis ini cenderung bisa fokus memuji dan menyembah Tuhan. Seperti Musa. Makanya Musa waktu memuji Tuhan, dia naik ke Gunung Horeb dan dia berdoa 40 hari 40 malam. Dan dia mendapatkan 10 hukum Taurat di 2 loh batu. Dia bisa tenang, dia bisa fokus, dia bisa mengkonekkan hatinya dengan Tuhan dengan baik tanpa terpengaruh apapun. Itu melankolis. Itulah Musa. Tetapi kelemahannya, dia selalu baperan. Makanya dia sering mengadu kepada Tuhan. Dikit-dikit ngadu. Tuhan gimana umatmu? Tuhan gimana bangsa Israel? Itu. Baperan. Tapi positifnya, hatinya bisa cepat connect ke Tuhan. Itu. Melankolis. Dan kita harus belajar dari setiap temperamen ini, baik itu sanguin, kolerik, flegmatis, dan melankolis, punya kelebihan dan kekurangan. Dan siapapun punya potensi untuk menjadi Yudas. Ya. Karena ini bicara dedikasi yang tidak murni, yang tidak tulus, menjadi pengkhianat. Mau sanguin, kolerik, flegmatis, dan melankolis punya potensi jadi pengkhianat. Itu. Punya potensi menjadi seperti Thomas yang bimbang. Ya. Punya potensi seperti Paulus yang radikal untuk menghancurkan orang Kristen sebelum bertobat. Tapi begitu sudah bertobat, hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mendengar pesan evangelis Daud Tony, saya pun introspeksi diri. Jangan sampai saya termasuk Yudas akhir zaman. Bagaimana dengan sahabat? Pastikan kita murid Tuhan yang setia. Tentu tidak ada yang sempurna. Tentu ada kelemahan. Tapi di balik kelemahan itu, biarlah kuasa Tuhan disempurnakan. Apabila kita jatuh, apabila kita salah, apabila kita melakukan sesuatu yang gagal, kita bangkit lagi. Kita minta, Tuhan, ini aku.
hancur hatilah kepada Tuhan. Jangan merasa benar dan jangan menghakimi hamba Tuhan yang lain. Ini, jangan jatuhkan nama orang untuk menaikkan dirimu. Itu tidak akan abadi. Sekalipun engkau nanti bisa naik, tapi akan cepat jatuhnya. Biarkanlah Tuhan yang mengangkatmu. Kalau Tuhan yang mengangkatmu, walaupun ada penderitaan, tekanan, tantangan, pasti engkau akan naik jauh lebih tinggi. Itu saja yang saya bisa tambahkan. Tuhan Yesus memberkati.